Assalamualaikum teman-teman. Tahukah teman-teman, update terbaru di aplikasi kasir ke toko yang satu ini mempermudah proses melanjutkan pencatatan penyusutan aset pada akuntansi. Saking mudahnya, teman-teman hanya perlu beberapa kali klik saja dan nilai penyusutan asetnya nanti akan tercatat di laporan neraca. Bagaimana cara menggunakannya? Simak tutorial oleh tim support berikut ini ya. Trigonal Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali fitur terbaru dari update ke toko desktop di versi 2260 ini. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan ya, di menu akuntansi itu ada update fitur terbaru yaitu daftar aset. Sebelumnya saya sudah menjelaskan untuk cara input aset yang sama sekali belum pernah di jurnal atau dilakukan pencatatan di jurnalnya. Lalu kita lakukan juga proses penyusutannya. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana jika kita ternyata sudah pernah input asetnya atau misalkan sudah pernah melakukan jurnal penyusutannya seperti itu. Nah, misalkan case-nya seperti itu, maka cara inputnya itu berbeda dari video sebelumnya. Nah, kalau di video sebelumnya kan sudah dijelaskan ya, semisal sama sekali belum pernah di jurnal untuk asetnya, terus juga semisal belum pernah diproses penyusutan juga. Nah, itu bisa melihat video yang sebelumnya tersebut. Nah, kalau di video kali ini dia berbeda. Di video kali ini nanti melakukan langkah input semisal sudah pernah menjurnal asetnya dan juga sudah pernah melakukan proses penyusutan aset tersebut. Oke, langsung saja di sini kita coba cek dulu di saldo awal perkiraannya. Oke, seperti ini. Untuk saldo awal perkiraannya itu ada di kas kecil 100 juta, Bank BCA 35 juta, dan persediaan barang 5 juta. Ini neraca awal saat saya baru menggunakan programnya. Nah, di sini untuk nilai kendaraan masih kosong karena memang saat saya baru membuka program atau saat saya baru memakai program ini, untuk usaha saya masih belum memiliki kendaraan. Semisal seperti itu. Nah, setelah saya menggunakan program ini lalu sudah melakukan penjualan, misalkan itu saya melakukan pembelian aset kendaraan. Bisa kita lihat, saya melakukan pembelian aset kendaraan itu di menu akuntansi jurnal. Di sini saya melakukan jurnal pembelian kendaraan tersebut. Nah, contoh misalkan seperti ini. Di sini saya melakukan pengeluaran uang dari kas kecil sebanyak 15 juta untuk pembelian kendaraan. Jadi nilai uang 15 juta itu berpindah nilainya ke kendaraan karena saya pakai uangnya untuk membeli kendaraan tersebut. Nah, lalu di sini sudah saya lakukan juga proses penyusutan. Anggaplah sudah saya lakukan proses penyusutan 2 juta, yaitu nilai barang tersebut atau nilai kendaraan ini sudah berkurang 2 juta rupiah. Jadi sisa 13 juta rupiah untuk nilai barangnya. Kita bisa cek pada menu laporan keuangan neraca. Kita coba preview aja. Nah, di sini dia sudah berkurang untuk kas kecilnya karena tadi saya sudah melakukan input jurnal pembelian kendaraannya sebanyak 15 juta rupiah. Di sini juga ada akumulasi penyusutan kendaraan sebanyak 2 juta rupiah minus nilainya. Nah, itu berasal dari jurnal manual yang tadi saya perlihatkan di menu akuntansi jurnal. Nah, di sini nilai barangnya ini sudah menyusut 2 juta rupiah. Jadi penyusutan ini masuknya ke biaya penyusutan sebenarnya. Jadi nilai barangnya berkurang dianggap sebagai beban biaya seperti itu. Nah, nilai barangnya sudah berkurang 2 juta rupiah. Pada neracanya juga kendaraannya masih 15 tetapi akumulasinya dia minus 2 juta rupiah. Jadi total aktiva tetapnya ini 13 juta. Nah, jika kasusnya seperti ini, kita sudah pernah jurnal pembelian kendaraan, lalu juga sudah pernah proses penyusutannya. Jika kita ingin pakai fitur terbaru pada program ke toko ini, yaitu daftar aset dan proses penyusutan aset, maka langkah inputnya seperti ini. Kita bisa ke menu akuntansi, daftar aset. Nah, di sini masih kosong. Langsung kita tambah saja. Nama aset di sini saya masukkan semisal motor Vario. Nah, seperti ini. Kendaraan yang sudah pernah saya jurnal sebelumnya saat pembeliannya, yaitu kendaraan yang saya beli dengan kas kecil sebanyak 15 juta. Nah, yang ini. Nah, di sini kita kembali lagi ke menu akuntansi daftar aset ini. Kita kembali lagi di sini. Nama asetnya saya berikan nama motor Vario. Jumlah aset ini kita masukkan 1 dan nilai aset. Nah, di sini yang perlu diperhatikan. Nilai aset ini kita masukkan tidak senilai seluruh dari barang tersebut. Nah, barang tersebut kan tadi saya belinya itu 15 juta rupiah ya. Lalu juga sudah ada penyusutan sebanyak 2 juta. Maka dari itu yang diisi di sini adalah
13 juta rupiah. Sisanya yang belum dilakukan penyusutan, seperti itu. Nah, untuk umur ekonomis ini saya contohkan semisal masa pakainya adalah 1 tahun, seperti ini. Jadi dimasukkan saja nanti umur ekonomis 1 tahun. Nah, seperti ini. Sudah saya masukkan 1. Tanggal perolehan ini tanggal pembelian atau saat melakukan jurnal tersebut, atau bisa dibilang tanggal kendaraan ini didapat, yaitu saat di menu akuntansi jurnal ini. Nah, ini dia tadi sebelumnya. Saya mendapatkan kendaraan ini karena pembelian dengan kas kecil tunai kendaraan motor Vario senilai 15 juta. Ini dimasukkan 23 Januari 2024. Seperti ini. Kalau untuk tanggal habis ini dia sudah otomatis karena kita tadi masukkan di umur ekonomisnya 1 tahun. Jadi tanggal habisnya itu di tahun selanjutnya di 2025. Ini dia. Untuk grup aset ini bisa kita masukkan sebagai kendaraan ya. Metode aset ini dipilih garis lurus. Aset non depresiasi tidak perlu dicentang karena aset non depresiasi ini biasanya digunakan untuk input aset yang nilainya tidak berkurang. Contohnya seperti tanah, seperti itu. Nah, jadi untuk kendaraan ini tidak perlu dicentang. Selanjutnya di bagian ini yang perlu kita perhatikan, aset non jurnal ini. Ini perlu kita centang dulu. Nah, akumulasi penyusutan SA ini adalah akumulasi dari penyusutan yang sebelumnya sudah kita lakukan. Nah, sebelumnya sudah kita lakukan itu penyusutan semisal 2 juta rupiah di sini di jurnal ini. Nah, maka di sini kita masukkan juga 2 juta rupiah, atau bisa dibilang ini adalah nilai dari penyusutan yang sebelumnya sudah terjadi, seperti itu. Nah, untuk tanggal SA ini adalah tanggal berlakunya nilai saldo awal akumulasi penyusutan yang sudah dimasukkan sebelumnya. Nah, ini bisa kita masukkan 24 saja. Misalkan sebagai contoh, di sini juga ada keterangan juga ya di bagian ini. Mungkin bisa dicek juga untuk nomor 1 ini. Jika asetnya masih baru dan belum ada catatan akumulasi penyusutan sebelumnya, lebih baik gunakan tanggal perolehan atau akuisisi aset. Di poin nomor 2 sudah ada catatan akumulasi penyusutan pada pembukuan sebelumnya. Masukkan tanggal migrasi atau awal periode penggunaan jurnal. Jadi kita masukkan tanggal setelah tanggal penyusutan ini. Nah, di sini penyusutannya itu dilakukan di tanggal 23, maka untuk tanggal saldo awal akumulasi penyusutan SA-nya kita masukkan di 24 saja selanjutnya, seperti itu. Jadi selanjutnya kita nggak perlu melakukan jurnal manual lagi karena hanya perlu melakukan proses penyusutan dengan cara klik saja nanti yang akan saya contohkan. Oke, di sini simpan berhasil. Kita tutup dulu untuk semua menunya mungkin agar lebih mudah. Nah, di sini kita bisa coba cek pada laporan keuangan neraca dahulu. Oke, di sini nilainya masih sama seperti sebelumnya ya. Kendaraan yang saya beli itu masih 15 juta rupiah, lalu sudah pernah dilakukan jurnal manual penyusutan sebanyak 2 juta rupiah di sini. Nah, nilainya masih 13 juta. Nah, ini adalah fungsi dari update fitur terbaru di program Ketoko ini. Nanti kita nggak perlu lagi melakukan jurnal manual satu per satu setiap bulannya. Jadi kita hanya perlu memilih tanggal, bulan penyusutannya, kemudian diklik proses saja. Nanti sudah otomatis berkurang nilai dari aset kita yang tadi kita masukkan. Ini bisa kita ke menu akuntansi saja, lalu ke bagian proses penyusutan. Nah, di sini akan tampil aset dari motor Vario kita yang tadi kita sudah tambahkan. Nah, nilainya adalah 13 juta rupiah. Ini sudah dikurangi dari penyusutan sebelumnya yang sudah kita lakukan di jurnal manual. Nah, ini dia. Nah, jadi nilai aset kita saat ini adalah 13 juta rupiah. Lalu kita proses penyusutan dahulu. Untuk proses penyusutannya, kita perlu pilih tanggal selanjutnya di bulan Februari. Mengapa di bulan Februari? Karena saat kita memasukkan aset motor ini, tadi kita masukkan perolehan saldo awal akumulasi penyusutannya adalah di bulan Januari. Jadi untuk proses penyusutan selanjutnya harus dilakukan di bulan Februari, seperti itu. Ini kita pilih aja bulan Februari tanggal 29 misalkan. Lalu proses. Oke, proses berhasil. Nah, jika kita cek di sini, akumulasi penyusutannya adalah 3.083.000 sekian, seperti ini. Ini nilai aset sebelum penyusutan 13 juta dikurangi dengan 3.083.000 sekian. Nilai sisanya adalah 9.916.000 sekian. Nah, nilai ini berasal dari mana? 3.083.000 ini berasal dari penyusutan sebelumnya yang mana itu 2 juta rupiah. Nah, di bagian ini lalu ditambahkan dengan penyusutan saat ini. Nah, penyusutan saat ini itu berasal dari nilai aset yang tadi kita tambahkan 13 juta dibagi 12. Mengapa 12? Karena 12 adalah 12 bulan atau 1 tahun. Kita bisa cek pada kalkulator. Nah, jadi per bulan itu kita melakukan penyusutan 1.083.000 sekian, seperti ini. Selama 12 bulan.
Nah, di sini totalnya akumulasinya itu 3.083 sekian. Sisa yang belum diproses adalah 9.916.000 sekian. Nah, jika kita cek pada menu laporan laba rugi, laporan keuangan, laba rugi YTD. Nah, ini kita cek dulu yang Januari. Yang Januari seharusnya tidak terupdate. Nah, dia masih 2 juta rupiah untuk akumulasi sebelumnya, karena sebelumnya kita melakukan jurnal penyusutannya 2 juta rupiah di bulan Januari saja, tetapi kita melakukan penyusutan kembali di bulan selanjutnya di Februari. Jadi di bagian ini kita pilih Februari juga untuk periode tanggalnya. Nah, seperti ini. Kita coba preview. Biaya penyusutan sudah terakumulasi atau sudah bertambah di bagian sini, 3.083.000 sekian. Untuk pengurangan nilai aset ini dia dianggap sebagai biaya atau beban penyusutan. Bisa kita lihat pada laporan laba rugi, biaya penyusutannya adalah 3.083.000 rupiah. Ini sudah saya jelaskan tadi, berasal dari penyusutan sebelumnya sebanyak 2 juta ditambah dengan penyusutan yang terbaru saat ini 1.083.000 sekian. Akumulasi dari 13 juta dibagi 12 bulan seperti itu. Nah, jika kita cek juga pada laporan keuangan neraca, kita pilih lagi periodenya 29 Februari. Kita preview. Nah, bisa kita lihat pada laporan keuangan neracanya, kendaraan tetap 15 juta, akumulasi penyusutan kendaraan minus 3 juta sekian. Jadi nilainya sudah berkurang untuk kendaraan ini yang tadi kita input, motor Vario itu. Jadi total aktiva tetap atau nilai dari kendaraan motor Vario tadi itu senilai 11.916.666 sekian. Seperti itu. Jadi nilai barangnya sudah berkurang. Oke. Nah, untuk proses penyusutan ini dia bisa dilakukan setiap bulannya, 1 bulan 1 kali. Contoh, saya contohkan kembali di sini. Saya lakukan proses penyusutan di bulan Maret tanggal 31. Kita klik proses kembali. Oke, proses berhasil. Nah, akumulasi penyusutannya bertambah dari awalnya 3 juta menjadi 4 juta. Nah, di sini adalah nilai sisa yang belum diproses penyusutan. Sisa 8 juta. 8 juta ini berasal dari 13 juta ini. Nah, di sini adalah nilai yang belum dilakukan proses penyusutan. Jika kita cek lagi pada laporan keuangan laba rugi di bulan Maret tanggal 31 semisal. Karena tadi kita lakukan proses penyusutannya itu di tanggal 31. Oke, kita preview. Nah, di sini juga sudah terakumulasi juga biaya penyusutan 4 juta sekian. Kita cek lagi pada laporan keuangan neraca tanggal 31 Maret ya, yang terbaru. Kita preview. Nah, seperti ini. Kendaraan tetap 15 juta, akumulasi penyusutannya sudah bertambah minus 4 juta di sini. Mengapa minus? Karena nilai dari kendaraan tersebut berkurang 4 juta sekian. 4 juta sekian ini adalah nilai penyusutannya seperti itu. Jadi total aktiva tetap atau nilai kendaraan ini tersisa 10 juta sekian, seperti itu. Jadi nanti untuk proses penyusutannya itu dilakukan setiap bulan selama 12 bulan. 12 bulan ini berasal dari umur ekonomis dari aset yang tadi kita tambahkan di awal, seperti itu. Kurang lebih seperti itu aja cara untuk menambahkan aset yang sudah pernah kita jurnal dan sudah pernah kita lakukan proses penyusutan sebelumnya. Jika kita ingin gunakan fitur terbaru dari program Ketoko ini, maka kita perlu melakukan langkah yang tadi sudah saya jelaskan tersebut, agar kemudian hari nanti itu lebih mudah, nggak perlu melakukan jurnal manual setiap bulannya. Jadi tinggal pilih tanggal lalu klik proses-proses aja setiap bulannya, seperti itu. Jadi untuk mempermudah aja sebenarnya kalau untuk fitur yang terbaru saat ini. Kalau ada yang masih bingung dan belum jelas, tenang aja. Teman-teman boleh kok tanya ke tim support Trigona Software. Kontaknya ada di deskripsi ya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.